Dan saat Qin Chen berhasil menyempurnakan jembatan Naihe di dunia bawah tanah yang tak ada habisnya, Kaisar Yama dari Istana ke-10, yang terbang dengan cepat, mengerutkan kening, seolah dia merasakan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat wilayahnya. Pada saat ini, samar-samar ia merasakan kekuatan sebab dan akibat, seolah-olah langsung putus dengannya, entah kenapa ia merasakan sakit hati. Apa yang terjadi? Gumam Kaisar Yama terkejut. Saat ia mencapai level ini, biasanya ia tidak memiliki perasaan iseng seperti ini. Jika perasaan seperti ini muncul secara tiba-tiba, pasti karena terjadi sesuatu yang istimewa, yang entah bagaimana mempengaruhi keadaan pikirannya. Mengapa hal itu membuat jantung saya berdebar-debar entah kenapa, seolah ada sesuatu yang berharga yang hilang. Pikir Kaisar Yama, hatinya muram, dan dia mengangkat matanya, mencoba melihat asal-usul semua ini melalui kekuatan takdir dan sebab akibat yang tak ada habisnya. Tetapi sebelum dia bisa memata-matai apapun, Kaisar Wu Yueming di samping sepertinya telah menemukan penglihatan Kaisar Yama. Matanya tiba-tiba memadat dan dia berkata dengan suara dingin, "Kaisar Yama, apa yang kamu simpulkan?" Niat membunuh yang samar menyebar di udara. Mata Kaisar Wu Yueming berkedip dengan sangat curiga. Kaisar Yama ini seharusnya tidak menyembunyikan apapun darinya, bukan? Meskipun Kaisar Yama telah mengimbanginya selama bertahun-tahun, siapa yang tahu jika dia telah melakukan sesuatu yang aneh secara diam-diam. Jika ada semacam hubungan antara dia dan Kaisar Yuming, itu bukan tidak mungkin. Dia harus berhati-hati. Di bawah niat membunuh yang samar dari Kaisar Wu Yueming, perhitungan Kaisar Yama langsung tidak dapat dilanjutkan. Wajahnya tiba-tiba berubah jelek dan dia berkata, "Kaisar Wu Yueming, apa maksudmu?" Ada perasaan kesal yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Apakah ini saatnya aku menanyakan pertanyaan ini padamu? Sekarang Kaisar Yuming tiba-tiba muncul, kamu dan aku berpacu dengan waktu untuk bergegas ke Gunung Huangquan, tapi apa yang baru saja kamu lakukan? Ucap Kaisar Wu Yueming mendengus dingin, matanya dingin. Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu curiga aku berkolusi dengan pria dari dunia bawah itu? Setelah mendengar ini, Kaisar Yama menjadi marah dan berkata dengan wajah jelek, "Wu Yueming, kamu dan aku telah maju dan mundur bersama dalam beberapa tahun ini. Hubungan di antara kita meskipun tidak bisa mengatakan sangat intim, setidaknya itu memiliki minat yang sama. Orang bodoh macam apa Kaisar Yuming itu? Bagaimana aku bisa bekerja sama dengannya?" Melihat wajah marah Kaisar Yama, Kaisar Wu Yueming diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa itu tidak terlihat seperti penyamaran. Kamu juga mengatakan bahwa Kaisar Yuming adalah orang yang sangat bodoh. Tapi kali ini dia sangat bodoh, kembali ke dunia bawah tanpa disadari, dan bahkan berkolusi dengan klan Jurang Maut, dan kita harus bertanya-tanya apa yang tersembunyi di baliknya. Karena Anda tidak ada hubungannya dengan itu, maka Anda dan saya akan pergi ke Gunung Huangquan untuk melihat apa yang sedang dilakukan orang ini. Ucap Kaisar Wu Yueming menyipitkan matanya dan berkata lagi, "Kamu tidak seharusnya menolak ini, bukan?" Kaisar Yama berkata dengan wajah jelek, "Wu Yueming, apa yang kamu pikirkan? Jangan khawatir, saya pasti akan menemanimu ke Gunung Huangquan kali ini untuk mencari tahu kebenarannya." Kata-kata itu jatuh. Kaisar Yama tidak berniat melanjutkan perhitungannya dan segera mengikuti Kaisar Wu Yueming ke Gunung Huangquan. Memang, seperti yang dikatakan Kaisar Wu Yueming, menghentikan Kaisar Yuming adalah prioritas terpenting mereka. Sementara Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming melanjutkan perjalanan gila-gilaan mereka ke Gunung Huangquan. Di kota Fengdu, Kaisar Yanmo menatap langit kosong di atas sungai Wangchuan, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Mustahil. Dia mengeluarkan raungan yang ganas, matanya melebar, dan dia tidak percaya bahwa jembatan Naihe, yang telah berdiri di atas sungai Wangchuan di kota Fengdu selama ratusan juta tahun, diambil oleh seseorang begitu saja. Apa sebenarnya yang terjadi? Pada saat ini, Kaisar Yanmo dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Bagaimana bisa ada kekuatan di dunia ini yang bisa menekan jembatan Naihe? Ini sungguh mustahil. Sejak Kaisar Yama menempatkan jembatan Naihe di sungai Wangchuan, selama ratusan juta tahun, jembatan Naihe selalu berdiri di sini. Tidak diketahui berapa banyak pembudidaya hantu yang dipengaruhinya, dan berapa banyak orang kuat di wilayah Senluo Yama yang telah dikembangkan. Tapi sekarang, sialan, biarkan aku melihat siapa kamu sebenarnya dan betapa tercelanya kamu merampas jembatan Naihe. Gumam Kaisar Yanmo tiba-tiba menjadi cemas.
Dia meraung dengan marah. Di belakangnya, bayangan Yanmo menjulang tinggi ke langit. Seperti dewa iblis, memegang erat bayangan kapak perang dengan kedua tangannya. Di bawah raungan Kaisar Yanmo, bayangan besar Yanmo memegang kapak perang hitam pekat dan mengulurkan tangannya yang besar dan memukul dengan keras ke arah Qin Chen. Terjadi ledakan. Dalam sekejap, celah besar terkoyak di langit, dan kehampaan tak berujung terus terkoyak. Kapak raksasa yang agung itu seperti pangu yang membuka langit. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan tangan besar Qin Chen. Di tengah raungan yang keras, tangan besar Qin Chen terkoyak di bawah kekuatan penghancur kapak perang hitam pekat Kaisar Yanmo. Aura kekerasan yang berat terus-menerus mengenai tangan besar Qin Chen. Kaisar Semu, apakah kamu benar-benar Kaisar Semu? Gumam Kaisar Yanmo merasakan nafas tangan besar Qin Chen yang menghilang, matanya menunjukkan keterkejutan, dan dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Meskipun Qin Chen selalu menunjukkan aura Kaisar Semu sebelumnya, di mata Kaisar Yanmo, itu hanyalah upaya Qin Chen untuk menyembunyikan identitasnya dan dengan sengaja membingungkannya. Tetapi pada saat ini, ketika senjata dunia bawahnya mengenai tangan besar Qin Chen, dia langsung terbangun. Anak laki-laki yang mengambil jembatan Naihe di depannya tidak menyembunyikan budidayanya sama sekali. Apakah dia benar-benar hanya seorang Kaisar Semu? Ini sebuah fantasi. Bagaimana seorang Kaisar Semu bisa memurnikan jembatan Naihe? Sementara hati Kaisar Yanmo dipenuhi dengan kekacauan, gerakan di tangannya tidak berhenti sama sekali. Kapak perang hitam pekat berubah menjadi aliran niat membunuh yang tak ada habisnya dan menghantam Qin Chen dengan keras. Matilah untukku. Mengikuti raungan Kaisar Yanmo, kapak perang hitam pekat datang ke kepala Qin Chen dan menebas dengan keras. Qin Chen mendengus dingin ketika melihat ini, matanya penuh semangat juang. Sampai saat ini, kecuali klon dari 4 Kaisar Agung, dia belum pernah benar-benar berinteraksi dengan orang kuat Kaisar tingkat menengah. Dengan dentang, pedang ilahi pembunuh terbalik tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Dewa kecil, ucap Qin Chen berteriak dingin, mengaktifkan kekuatan di dalamnya, dan pedang ilahi pembunuh terbalik di tangannya bertabrakan dengan kapak perang gelap seperti kilat. Dengan keras, ledakan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan langit bergema di seluruh dunia. Dampak mengerikan meledak ke tubuh Qin Chen, pada saat berikutnya, kekosongan di belakangnya langsung meledak dan berubah menjadi Tao. Di bawah getaran nafas yang kuat, energi dan darah di tubuh Qin Chen melonjak, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah di tempat. Qin Chen mengangkat alisnya dan menatap Kaisar Yanmo di depannya, menunjukkan kegembiraan. Kekuatan Kaisar Yanmo ini memang luar biasa. Jika bukan karena tubuhnya yang sangat kental, yang jauh lebih unggul dari Kaisar biasa, dan berkah dari pedang ilahi pembunuh balik, serangan sebelumnya saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kaisar jangka menengah memang luar biasa. Namun, meskipun Qin Chen kagum di dalam hatinya, niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat, dan sosoknya tiba-tiba menyerang lagi, kamu harus bertarung secepat mungkin, dan kamu tidak boleh menghancurkan rencana tuanku. Dengan teriakan marah, Qin Chen langsung menyerang Kaisar Yanmo. Tidak hanya Qin Chen, Taiyin Mingnu, Moli, dan Kaisar Simei juga langsung bergerak, dan datang untuk menyerang Kaisar Yanmo dengan gila-gilaan. Kakek, Kaisar Yanmo, kenapa kamu tidak tidur siang? Tawa kecil yang menawan bergema di seluruh dunia dan langsung ditransmisikan ke dalam pikiran Kaisar Yanmo, menyebabkan pikirannya menjadi pusing seketika. Moli langsung melonjak dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya, dan tentakel hitam menyapu dengan liar, seperti sangkar, membungkus Kaisar Yanmo dari segala arah. Adapun Taiyin Mingnu, sebuah cermin kuno langsung muncul di tangannya, langsung menyinari Kaisar Yanmo. Keempat orang kuat itu mengambil tindakan bersama, dan seketika seluruh tubuh Kaisar Yanmo membeku, membuatnya sulit untuk bergerak. Sialan, aktifkan formasi kota Fengdu dan segera panggil segala arah untuk meminta penyelamatan. Teriak Kaisar Yanmo langsung melepaskan diri dari pesona Kaisar Simei dan meraung keras. Banyak orang kuat bergabung, membuatnya langsung merasakan krisis yang kuat. Menyusul raungan marah Kaisar Yanmo, banyak pembudidaya hantu Kaisar Semu di kota Fengdu yang melihat tempat ini dengan ngeri naik ke langit satu demi satu dan langsung membuka formasi megah kota Fengdu, dan banyak orang kuat juga mengeluarkan harta komunikasi, dan pesan dikirim satu demi satu. Namun, yang mengejutkan mereka adalah ketika mereka mengaktifkan harta komunikasi mereka,
mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat mengirimkan pesan sama sekali. Tuanku sudah meramalkan hal ini, jadi bagaimana dia bisa memberimu kesempatan untuk mengirim pesan? Ucap Qin Chen mencibir dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Saat tangannya yang besar terulur, pilar-pilar formasi tiba-tiba naik ke langit. Pilar-pilar formasi ini telah tersembunyi di kehampaan di beberapa titik. Pada saat ini, mereka muncul dalam sekejap, meledak dengan cahaya yang mencapai langit. Dalam kehampaan, total 99 dan 81 pilar formasi yang menjulang tinggi berubah menjadi langit dan bumi, langsung berubah menjadi rangkaian cahaya yang luas, menutupi seluruh kota Fengdu, menutup semua kehampaan. Formasi langit terlarang Jiuming. Melihat formasi besar ini, mata Kaisar Yanmo langsung melebar, menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Ya, Anda memang seorang kaisar kuno. Anda memiliki beberapa penglihatan. Benda ini adalah formasi langit terlarang Jiuming yang diberikan orang dewasa kepada kami. Ucap Qin Chen mencibir, dan sudut mulutnya sinis. Dia jelas ingin menangkap kura-kura di dalam guci dan tidak memberi Kaisar Yanmo sedikit pun kesempatan untuk melarikan diri. Apa? Orang dewasa? Setelah mendengar kata-kata Qin Chen, Kaisar Yanmo tiba-tiba mengecilkan pupilnya. Siapa lagi yang bisa disebut orang dewasa oleh begitu banyak kaisar yang kuat? Pada saat ini, hanya satu orang yang terlintas dalam pikiran Kaisar Yanmo. Di dunia bawah saat ini, selain Kaisar Yama, hanya ada satu orang yang memenuhi syarat untuk disebut orang dewasa oleh begitu banyak kaisar agung. Sialan, buka! Teriak Kaisar Yanmo meraung, dan sosoknya langsung naik ke langit. Tubuh asli Yanmo yang menakutkan langsung menonjol dari tubuhnya, memegang kapak perang hitam besar dan menunjuk ke arah formasi langit terlarang Jiuming yang luas. Dia memotongnya dengan berani, seperti dewa iblis yang membuka langit. Semuanya, ikuti aku untuk menerobos formasi langit terlarang Jiuming. Teriak Kaisar Yanmo tampak kaget dan marah, dan seluruh tubuhnya langsung terbakar dengan asal-usulnya sendiri, tanpa ragu-ragu atau jeda. Dengan pengalaman bertempur yang sangat kaya, dia langsung menyadari bahwa dia telah dikepung dan direncanakan oleh Qin Chen dan lainnya. Prioritas utamanya adalah membuka celah dalam formasi langit terlarang Jiuming sesegera mungkin. Tujuannya bukan untuk melarikan diri dari tempat ini, tetapi agar berita tentang kota Fengdu tersampaikan secepatnya. Di bawah pengawasan semua orang, kapak raksasa hitam pekat yang megah di tangan Kaisar Yanmo menghantam formasi megah di atas kepalanya. Dengan keras, riak langsung berdesir di seluruh formasi langit terlarang Jiuming, dan mulai bergetar dengan kasar. Pada saat yang sama, Kaisar Semu yang tak terhitung jumlahnya dan pembudidaya hantu yang kuat di seluruh kota Fengdu juga meraung, menggabungkan kekuatan mereka sendiri dengan formasi kota Fengdu untuk membentuk formasi cahaya yang menakutkan. Formasi cahaya ini meluas dengan cepat, seperti gunung berapi bawah laut yang meletus, membentuk tsunami mengejutkan setinggi ratusan juta kaki, yang dengan hebat menekan dan bertabrakan dengan formasi langit terlarang Jiuming di atas kota Fengdu. Suara tabrakan yang mengerikan terus bergema di seluruh langit dan bumi, saat formasi kota Fengdu dan formasi langit terlarang Jiuming bertabrakan dengan dahsyat. Setiap tabrakan meledakkan kehampaan di sekitarnya, membentuk badai kehampaan yang mengerikan, memusnahkan aturan ruang angkasa yang tak ada habisnya. Pupil Qin Chen tiba-tiba menyusut, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia merasakan formasi langit terlarang Jiuming yang bergetar. Tidak, Nak Qin Chen, kamu hanya seorang kaisar semu sekarang, dan kamu masih tidak dapat mengendalikan kekuatan sebenarnya dari formasi langit terlarang Jiuming. Hentikan mereka dengan cepat, jika tidak, formasi langit terlarang Jiuming akan rusak. Kaisar Yanmo akan menyebarkan berita, dan menarik kedatangan Kaisar Yama dari istana ke-10. Di kejauhan, Kaisar Yuming merasa ngeri saat melihat pemandangan di depannya, ia segera melesat ke depan dan memblokir Kaisar Yanmo. Menjauhlah. Ketika Kaisar Yanmo melihat ini, dia segera meraung dan menebas Kaisar Yuming dengan kapak. Begitu dia mengeluarkan kapaknya, serangkaian bayangan kapak yang mencapai langit tiba-tiba muncul ke segala arah. Serangkaian rune aneh dan tidak jelas langsung menyala pada bayangan kapak tersebut, dan kemudian dengan cepat bergabung menjadi satu untuk membentuk bayangan kapak yang menakutkan dan menghantam Kaisar Yuming dengan berani. Apa? Kapak pembuka langit kekacauan. Gumam Kaisar Yuming tampak kaget dan marah. Kapak Kaisar Yanmo berisi kemauan terkuatnya dan menggabungkan kekuatan mengerikan dari para pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota Fengdu. Dengan satu pukulan kapak,
wajah Kaisar Yuming berubah drastis, dan itu segera menghentikan serangannya. Bayangan kapak jatuh, dan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Kaisar Yuming langsung terbelah, membentuk selokan kosong besar dengan radius 10.000 kaki. Selokan itu dipenuhi dengan aliran padat partikel hitam legam, yang terus mengalir di bawah kekuatan aturan yang menakutkan. Dengan keras, tubuh Kaisar Yuming langsung terbang mundur dari ledakan yang menakjubkan. Begitu dia berhenti, kekosongan di belakangnya runtuh. Ki dan darah melonjak di tubuhnya, dan dia hampir memuntahkan darah di tempat. Untungnya, budidayanya telah pulih pesat dalam beberapa hari terakhir, jadi dia tidak terluka parah. Jika tidak, jika dia adalah seorang kaisar biasa, dia akan terluka parah jika dia terkena kapak. Apa? Setelah menahan pukulan mengejutkan kaisar ini, hantu ini sebenarnya aman dan sehat. Gumam Kaisar Yanmo, pupilnya menyusut. Kapak yang dia pukul sebelumnya begitu kuat, namun gagal melukai bayangan hitam menakutkan di depannya. Tingkat kekuatan ini sungguh mencengangkan. Apakah itu Qin Chen atau Kaisar Yuming? Mereka semua memberikan kejutan yang kuat kepada Kaisar Yanmo. Sekelompok orang kuat di depannya sama sekali tidak berkumpul bersama. Di belakang mereka, pasti ada kekuatan yang sangat menakutkan yang diam-diam mengendalikan mereka. Buka, buka, buka. Memikirkan hal ini, Kaisar Yanmo tidak berani mengendur sama sekali. Kapak perang di tangannya berubah menjadi lapisan bayangan kapak yang naik ke langit, seperti ombak yang menerjang pantai, menyatu dengan kekuatan pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota Fengdu, terus-menerus membombardir formasi langit terlarang Jiuming di atas kepalanya, menyebabkannya bergetar hebat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Sialan, nak Qin Chen, cepat lakukan. Ucap Kaisar Yuming memandang Qin Chen dan merasa cemas. Jangan khawatir, ini belum giliranmu untuk mengingatkanku. Ucap Qin Chen mendengus dingin dan matanya dingin dan tegas. Dia tidak mengubah ekspresinya sama sekali karena kata-kata Kaisar Yuming. Sebaliknya, dia dengan cepat berbalik untuk melihat Molly dan berkata dengan suara yang dalam, "Molly, apa yang masih kamu lakukan? Kenapa kamu tidak segera menghentikan Kaisar Yanmo ini?" Ya ampun, gumam Molly begitu tertekan hingga hampir muntah darah. Sial, kenapa semuanya terjadi padanya? Namun, dengan kecerdasannya, jelas bahwa dia langsung mengerti apa yang dimaksud Qin Chen, dan kekuatan aturan khusus langsung dimobilisasi di tubuhnya. 5 gunung suci telah kembali, bangun. Dalam sekejap, hukum gunung yang menakutkan meledak dari tubuh Molly dan membubung ke langit. Hantu pegunungan yang bergulung-gulung muncul dari tanah seperti pilar surga dan menabrak Kaisar Yanmo. Hah, aturan gunung lagi. Kaisar Wu Yueming, orang-orang ini memang di bawah komando Kaisar Wu Yueming. Gumam Kaisar Yanmo memandang Molly, hatinya tiba-tiba dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Jika Qin Chen adalah satu-satunya yang menggunakan aturan 5 gunung, Kaisar Yanmo mungkin masih berpikir bahwa mungkin ada suatu kebetulan, tetapi sekarang Qin Chen dan Molly menggunakan aturan 5 gunung pada saat yang bersamaan. Hal ini tidak dapat dijelaskan secara kebetulan. Seberapa burukkah aturan 5 gunung suci? Berbeda dengan aturan umum, bagaimana bisa begitu mudah dikendalikan oleh orang lain? Brengsek, ucap Kaisar Yanmo meraung, dan kapak perangnya jatuh lagi. Dengan keras, seluruh tubuh Molly terkena pukulan langsung, bayangan 5 gunung di sekujur tubuhnya hancur di tempat, dan bayangan kapak yang berputar menghantamnya, mencoba merobek tubuhnya di tempat. Dengan keras, bayangan kapak besar itu bergerak, dan Molly terbang mundur, seteguk darah muncrat, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Molly menstabilkan tubuhnya, hanya untuk merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tubuhnya pecah-pecah, darah menetes kemana-mana, dan esensi di tubuhnya hampir terbelah. Bagaimanapun, Kaisar Yanmo adalah seorang kaisar veteran di dunia bawah, orang kuat tingkat kaisar jangka menengah, dan ditambah dengan berkah dari pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya di kota Fengdu. Tidak peduli betapa kuatnya Molly, dia yang baru saja menerobos ke ranah kaisar, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada musuh. Untungnya, pada saat kritis, dia mengaktifkan aura jurang di tubuhnya dan menahan kekuatan penghancur bayangan kapak menakutkan Kaisar Yanmo. Jika tidak, pukulan sebelumnya sudah cukup untuk langsung memotong asal-usulnya menjadi beberapa bagian. Gumpalan nafas jurang langsung menembus tubuhnya di sepanjang bayangan kapak yang dipukul Kaisar Yanmo. Ini, jurang maut. Gumam Kaisar Yanmo merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es,
seluruh tubuhnya terasa sedingin es, dan tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Abis, sebenarnya ada orang kuat abis di antara lawannya. Kaisar Wu Yueming sebenarnya berkolusi dengan abis. Ini adalah konspirasi. Pada saat ini, Kaisar Yama merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang kuat, dan seluruh tubuhnya gemetar seperti sekam. Jika Kaisar Wu Yueming benar-benar berkolusi dengan jurang maut, bukankah itu berbahaya bagi Kaisar Yama? Tidak baik. Pada saat ini, Kaisar Yanmo sangat marah dan geram yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tidak sabar untuk menyampaikan berita tersebut. Yah, hampir sampai. Merasakan kemarahan dan kecemasan di hati Kaisar Yanmo, Qin Chen tiba-tiba tersenyum tipis di bibirnya. Tampaknya efek yang saya inginkan hampir tercapai. Dalam hal ini, setelah membuang begitu banyak waktu, sekarang saatnya untuk menyelesaikannya. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, jembatan Naihe yang telah disingkirkan Qin Chen sebelumnya muncul lagi di telapak tangannya. Pergi. Dengan teriakan rendah, Qin Chen melambaikan tangannya, dan jembatan Naihe langsung terangkat tertiup angin, berubah menjadi jembatan setinggi langit yang membentang seluruh kota Fengdu. Pada saat yang sama, kekuatan khusus dari tiga kehidupan menyebar, langsung menutupi banyak pembudidaya hantu di kota Fengdu. Saat berikutnya, para pembudidaya hantu Kaisar Semu di kota Fengdu yang terbakar dengan asal-usulnya merasa ngeri saat mengetahui bahwa tubuh mereka tiba-tiba lepas kendali. Pada saat ini, banyak pembudidaya hantu Kaisar Semu yang membakar asal-usul mereka dan terintegrasi dengan seluruh formasi kota Fengdu semuanya mengangkat kepala dengan ngeri. Dalam pandangan mereka, jembatan Naihe di atas kota Fengdu mekar dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Cahaya ilahi itu mengandung kekuatan khusus dari tiga kehidupan, yang mengendalikan kehidupan masa lalu dan masa depan mereka. Setiap pembudidaya hantu memiliki tiga kehidupan, kehidupan lampau, kehidupan sekarang dan masa depan. Sekarang, kehidupan masa lalu dan masa depan mereka telah dikendalikan oleh jembatan Naihe. Bagaimana mereka bisa menolak kendali jembatan Naihe hanya dengan mengandalkan kehidupan mereka saat ini? Dalam sekejap, semua pembudidaya hantu yang kuat di seluruh kota Fengdu yang telah melangkah ke jembatan Naihe, mengalami ujian tiga nyawa di jembatan Naihe, dan berhasil bergabung dengan komando Kaisar Yama, semuanya kehilangan kekuatan mereka, dan mereka seperti boneka, tidak mampu mengendalikan tubuh sama sekali. Benar saja, setiap pembudidaya hantu yang menginjak jembatan Naihe sepertinya telah lulus ujian tiga nyawa. Faktanya, masa lalu dan masa depan mereka telah dikuasai oleh jembatan Naihe dan mereka telah menjadi boneka jembatan Naihe. Kekuatan dunia bawah manakah di zaman kuno yang memurnikan harta dunia bawah ini? Dalam kehampaan, Qin Chen tergantung di langit, jubahnya berkibar seperti dewa iblis. Dia merasakan hubungan antara jembatan Naihe dan pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya di bawah, dan tidak bisa tidak terlihat terkejut. Baru setelah dia menguasai jembatan Naihe barulah dia menyadari keanehan di jembatan Naihe. Metode yang ditunjukkan jembatan Naihe saat ini sangatlah jahat dan jelas bukan hal yang baik. Untungnya, saya tidak langsung melangkah ke jembatan Naihe sebelumnya. Kalau tidak, saya khawatir akan ada masalah. Gumam Qin Chen diam-diam takut. Untungnya, dia belum melangkah langsung ke jembatan Naihe sebelumnya, tetapi menggunakan kekuatan guntur ilahi penghakiman untuk secara langsung menghancurkan serangan tiga nyawa jembatan Naihe padanya. Jika tidak, begitu dia diserang oleh kekuatan jembatan Naihe, dia mungkin menjadi boneka jembatan Naihe dan dikendalikan oleh jembatan Naihe. Karena kalian semua telah berlindung di Kaisar Yama dari Istana ke-10, kalian adalah musuh dari guru besar ini. Dalam hal ini, kalian semua akan menjadi energi jembatan Naihe. Aku memaafkan kebodohan kalian, ucap Qin Chen berteriak dingin, matanya berkedip dengan cahaya dingin, tiba-tiba mengaktifkan kekuatan inti di jembatan Naihe. Dalam sekejap, jembatan Naihe mekar dengan cahaya ilahi yang menyesakkan. Pada saat ini, semua pembudidaya hantu kuat yang dikendalikan di bawah merasa ngeri melihat bayangan hantu muncul di jembatan dalam sekejap. Hantu-hantu ini seperti mayat berjalan, terus-menerus berjalan perlahan di jembatan, hampir mati, dengan ekspresi kusam dan tanpa jiwa. Dan saat mereka berjalan, hantu-hantu ini mulai terbakar perlahan, seketika berubah menjadi gumpalan keinginan dan menyatu dengan jembatan Naihe. Aura di seluruh jembatan Naihe melonjak dan ditekan dengan keras di kota Fengdu. Tidak, melihat hantu-hantu ini terbakar,
semua pembudidaya hantu Kaisar Semu membeku, dan orang-orang kuat di bawah mengeluarkan raungan melengking, dan mata mereka melebar. Karena mereka semua melihat bahwa sosok hantu tersebut sebenarnya adalah kehidupan masa lalu dan tubuh masa depan mereka yang tercetak di jembatan Naihe. Pada saat ini semuanya terbakar dan berubah menjadi energi murni jembatan Naihe. Seorang pembudidaya hantu tidak memiliki kehidupan lampau dan masa depan, apa gunanya tetap berada dalam tubuh saat ini? Tanpa pembudidaya hantu di masa depan, hidup setara dengan berakhir, dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Ketika kehidupan masa lalu dan tubuh masa depan para pembudidaya hantu ini terbakar habis, tubuh mereka saat ini di kota Fengdu juga terbakar tanpa sadar. Bersama dengan jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya, banyak pembudidaya hantu Kaisar Semu dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terbakar, dan asal-usul mereka diubah. Semua kekuatan murni dicurahkan ke jembatan Naihe. Dalam sekejap, kekuatan para pembudidaya hantu teratas di seluruh kota Fengdu berkurang setengahnya. Tuan Yanmo, selamatkan aku. Teriak pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya memandang Kaisar Yanmo dengan ngeri saat mereka terbakar, mengaum, menjerit, dan memohon, ingin hidup, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan tubuh mereka menghilang sedikit demi sedikit tertiup angin, berubah menjadi ketiadaan. Tidak, teriak Kaisar Yama melihat pemandangan mengerikan di depannya dengan ngeri, dia tidak repot-repot terus menyerang formasi langit terlarang Jiuming, dan hanya bisa menebas jembatan Naihe di bawah dengan kapak dengan gila-gilaan. Dengan suara gemuruh, bayangan kapak yang menakutkan jatuh di jembatan Naihe. Jembatan Naihe langsung menyala dengan kekuatan aneh dari 3 nyawa, yang sebenarnya memblokir bayangan kapak Kaisar Yanmo dalam sekejap tanpa kerusakan apapun. Tingkat mengerikan jembatan Naihe ini jelas jauh melebihi harta karun Kaisar Kapak Perang di tangan Kaisar Yanmo. Tidak, bukakan untukku. Teriak Kaisar Yanmo terus mengaum, dan bayang-bayang kapak berjatuhan di langit, bergemuruh dan hancur, tetapi tidak ada gunanya dan tidak dapat menghancurkan jembatan Naihe sama sekali. Jika jembatan Naihe benar-benar benda sederhana yang dapat dipotong-potong, bagaimana mungkin jembatan itu bisa berdiri di kota Fengdu selama bertahun-tahun, terletak di Sungai Wangchuan, dan tidak ada kaisar yang pernah menginjakannya selama ratusan juta tahun. Benda ini jauh lebih kuat dari yang diperkirakan siapapun. Kenapa? Tidak? Kenapa semua pembudidaya hantu yang lulus ujian jembatan Naihe dikendalikan oleh jembatan Naihe? Kenapa? Teriak Kaisar Yanmo meraung marah, hatinya langsung dipenuhi keputusasaan. Bukan hanya dia, Tain Minggu, Molly dan orang lain di kejauhan juga tampak ketakutan dan ngeri. Bahkan mata Kaisar Yuming terbuka lebar, seolah gelombang yang bergejolak sedang menggulung di dalam hatinya. Jembatan Naihe memiliki reputasi besar di dunia bawah, tetapi selalu ditempatkan di Sungai Wangchuan oleh Kaisar Yama untuk menguji hati para pembudidaya hantu yang bergabung dengan domain Senluo Yama. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah mengetahui bahwa pembudidaya hantu manapun yang menginjakkan kaki di jembatan Naihe dan lulus ujian jantung 3 kehidupan dan 3 dunia akan ditinggalkan dengan kehidupan masa lalu dan masa depan, yang setara dengan menjadi boneka jembatan Naihe. Faktanya, saya khawatir bahkan Kaisar Yama sendiri tidak mengetahui bahwa jembatan Naihe memiliki fungsi seperti itu. Jika tidak, bagaimana dia bisa meletakkan benda ini di sini dengan begitu mudah tanpa meninggalkan sarana apapun? Dan ini juga menunjukkan bahwa meskipun dengan kekuatan dan kesaktian Kaisar Yama dari Istana ke-10, dia tidak pernah menguasai jembatan Naihe dan tidak pernah menemukan kengerian sebenarnya dari jembatan Naihe. Sial, anak ini benar-benar mesum. Dia adalah seorang Kaisar Semu. Orang ini benar-benar dapat memurnikan harta dunia bawah yang bahkan Kaisar Yama tidak pernah kuasai. Gumam Kaisar Yuming memandang Qin Chen, hatinya terguncang, dan dia memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan Qin Chen. Saat dia mengutuk di dalam hatinya, dia juga menunjukkan ketakutan yang dalam. Saat ini, diam-diam dia memutuskan bahwa di dunia ini, siapapun bisa terprovokasi, bahkan orang kuat manapun pun bisa terprovokasi, tapi satu-satunya orang yang tidak bisa terprovokasi adalah generasi kedua. Ini sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ya, jembatan Naihe ini telah menyelamatkan saya dari banyak kerja keras, yang merupakan berkah yang tidak terduga. Ucap Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk diam-diam kagum dan tersentak. Ada banyak sekali pembudidaya hantu di kota Fengdu, dan jumlah orang yang berkuasa sama banyaknya dengan awan,
terutama kaisar yang mendapat persetujuan tertinggi dan orang-orang transenden puncak, semuanya luar biasa dan merupakan tokoh setingkat Raja Hantu. Ketika orang-orang kuat seperti itu bergabung dengan formasi besar kota Fengdu, mereka jelas bukan kekuatan yang bisa diremehkan. Awalnya, Qin Chen berpikir bahwa dia harus menggunakan beberapa cara untuk merusak keseimbangan ini. Tanpa diduga, setelah mendapatkan jembatan Naihe, dia dengan mudah menyelesaikan bagian dari krisis ini, yang merupakan kejutan yang tidak terduga. Tanpa restu dari banyak pembudidaya hantu yang kuat di kota Fengdu, cahaya dari seluruh barisan penjaga kota Fengdu langsung meredup, dan kekuatannya sangat berkurang. Kekuatan yang memberkati Kaisar Yanmo juga melemah dalam sekejap, dan krisis dalam formasi langit terlarang Jiuming diselesaikan secara instan. Saya khawatir benda ini tidak akan dapat digunakan dengan mudah di masa depan. Gumam Qin Chen menyingkirkan jembatan Naihe dan matanya bersinar. Dia tidak tahu siapa yang memurnikan harta karun dunia bawah semacam ini. Bahkan Qin Chen merasa itu agak jahat dan aneh, dan dia tidak mau menggunakannya dengan sembarangan, yang bertentangan dengan keharmonisan alam. Jembatan Naihe, apa yang bisa dilakukan untuk itu? Gumam Qin Chen menghela nafas pelan dan menoleh untuk menatap Kaisar Yanmo. Sekarang, hanya ada satu ancaman tersisa di seluruh kota Fengdu. Bunuh, bertarunglah dengan cepat, jika kamu menundanya lebih lama lagi, aku khawatir Kaisar Yama Istana ke-10 akan memperhatikanmu. Bunuh Kaisar Yanmo ini secepat mungkin untuk menyelesaikan rencana tuanmu. Ucap Qin Chen berteriak tajam, dan sosoknya tiba-tiba bangkit. Saat kata-kata Qin Chen jatuh, 4 sosok, Kaisar Simei, Taiyin Mingnu, Moli dan Kaisar Yuming semuanya naik ke langit. 5 orang kuat, termasuk Qin Chen, diselimuti aura mengerikan Kaisar. Dalam sekejap, mereka menyerang Kaisar Yanmo seketika. Terlebih lagi, formasi langit terlarang Jiuming bermekaran dengan pelangi ilahi, dan kekuatan mengerikan dari cahaya formasi itu hancur, seperti gunung yang menjulang tinggi, menekan Kaisar Yanmo dengan ganas. Tanpa restu dari banyak pembudidaya hantu terkemuka, formasi pelindung kota Fengdu bergetar hebat dan menggigil. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap, dan tidak dapat menahan penindasan formasi langit terlarang Jiuming. Pada saat ini, Kaisar Yanmo sangat tidak mau, dengan ekspresi abu-abu mematikan di wajahnya. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tahu bahwa ketika para pembudidaya hantu Kaisar Semu di kota Fengdu jatuh, dia terjebak dalam formasi langit terlarang Jiuming dan tidak bisa lagi melarikan diri. Dia telah menjadi kura-kura di dalam guci. Sekarang, satu demi satu, suara-suara pesona datang, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya melilitnya, dan kekuatan jurang sedingin es perlahan menembus, ditambah dengan aturan menakutkan Kaisar Yuming. Kaisar Yanmo hanya merasa bahwa jalannya yang sah telah terjerat sepenuhnya, seperti ikan di jaring yang semakin terjerat, tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Dia, seorang kaisar tingkat menengah yang kuat, seperti binatang buas yang terperangkap yang masih bertarung, menuju kematian selangkah demi selangkah. "Siapa kamu?" teriak Kaisar Yanmo meraung, suaranya dipenuhi keengganan dan kemarahan. Pada saat ini, kekuatan formasi langit terlarang Jiuming dengan cepat menyelimuti dirinya, membentuk formasi perangkap kecil di sekelilingnya, mengisolasinya dari kota Fengdu, melindungi auranya, dan mencegahnya berinteraksi dengan orang-orang di kota Fengdu.